Ini tadi untuk para wanita nih ya sudah menopause. Nah sekarang untuk para laki-laki gimana dok caranya untuk menyemangati istrinya Iya. yang sedang Ada menopause? ada kasus-kasus ya Delta ya. Akhirnya tidak ada persetubuhan selama sekian tahun. Ya ibu-ibu, saya cuma mau katakan, laki-laki itu makhluk seks. Aduh dok takut. Pria itu makhluk seksual. Ya. 3 hari tidak hubungan seks pasti nagih. Yang kedua, kapan seks itu habis? Bagi seorang pria, masuk liang kubur. Selesainya kalau dia udah Selesai mati, selesai liang kubur, mati aja, hilang. Dalam kondisi sakit pun, pria-pria itu masih pengen. Ya, nah pertanyaannya, coba bayangkan Delta. Seorang wanita mengalami yang katakan desire, hasrat yang menurun. Ya. Vaginanya kering, pasca menopause. Lalu waktu mau penetrasi atau hubungan seks kesakitan. Seret. Nggak mau lagi akhirnya. Ya. Lalu pria itu gesek-gesek tembok apa? Ya kan? Nah, jadi saya mau katakan ya, buat ibu-ibu Tribuners, segera cari pengobatan. Ya. Jangan dibiarkan kondisi itu. Jangan katakan begini nih, ini ada sering saya lihat di masyarakat begini nih Delta. Ya sudah kakek-kakek toh, yang ngurus cucu aja lah. Ya, pusing yang laki-laki, suaminya pusing. Nah akhirnya apa? Terjadi keributan. Nah ini di sini kayak nggak adil dok, kan cowok itu atau laki-laki ada yang namanya puber kedua. Iya. Kenapa wanita nggak dikasih jatah seperti itu? Jadi gini, istilah puber kedua itu sebetulnya istilah awam. Istilahnya awam itu artinya tidak berdasarkan kondisi yang sebetulnya. Jadi puber kedua itu sebetulnya begini nih Delta. Seorang laki-laki yang mengalami testosteron menurun, hipogonad. Sehingga dia sama istrinya nggak bergairah. Tapi pertanyaannya, dia akhirnya coba eksperimen cari perempuan lain. Gairahnya sama perempuan lain jadinya. Tunggu dulu. Belum tentu Tribuners harus tahu. Seorang pria yang sudah tidak lagi bergairah dengan istrinya, biasanya kalau memang kadar testosteron dia turun, dengan wanita lain dia bergairah nggak? Tidak. Tapi dia mau coba eksperimen. Nah biasanya dia akan ngomong, sama juga dok. Loh, berarti dia udah pakai perempuan lain, udah bereksperimen. Iya, dia mau bereksperimen, mau bereksperimen, tapi nggak bisa. Ya. Akhirnya saya katakan, makanya ini mematahkan namanya puber kedua. Sebetulnya puber kedua itu adalah istilahnya sebetulnya mengalami hipogonad atau kekurangan hormon testosteron dan akan berakibat pada penurunan fungsi seksual. Nah, itu dia. Dan seperti sesuai tema kita di episode kali ini, pasca menopause bukan berarti kehidupan seks sudah mati. Karena apa? Karena ada dokter Binsar yang mengobati. Pokoknya dok, konsultasinya ke dokter Binsar. Baik, buat ibu-ibu Tribuners yang mengalami pasca menopause problem, yang mengalami hasrat atau desire seksualnya ibu-ibu menurun ya, dan juga bapak-bapak yang istrinya mengalami hal yang demikian, silakan kontak chat ya, silakan ber-WhatsApp, infokan keluhan ke nomor 0813 8231 7586. Saya ulang, 0813 8231 7586. Saya pasti balas. Bapak Ibu, supaya apa? Kehidupan masa tua itu bahagia. Ya, kehidupan seks pasangan juga menua tapi bahagia. Jadi nggak 4L. 4L itu apa? Tahu nggak 4L? Nggak tahu. Lu lagi, ya kan? Nah, jadi akhirnya ya bukan teman itu, tapi suami istri. Ya kan, jadi harus ada namanya hubungan seks. Sex is not everything, but without sex, the marriage living is nothing. Karena lewat seks kita bisa mengalami sebuah hubungan intimasi. Yes, ada intimasi terjaga, betul. Sangat setuju, Delta. Ya, jadi tua muda tidak akan terhalang meskipun ada yang namanya menopause. Yes, betul. Terima kasih banget, Terima kasih, Delta. untuk tema di episode kali ini sangat menarik untuk para wanita ya. Dan untuk Tribuners, nantikan kembali Bugar Seksual untuk episode terbarunya. Saksikan terus di YouTube Tribun News dan juga Tribun Health. Saya Delta Gonzales, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Download Tribun X sekarang.
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.